Ini Pak Kiai, saya mau tanya nih, lagi di perbincangan Sabtu lalu itu Pak Kiai sempat menyebut tentang Nabi Khidir itu wali atau nabi. Ya. Ini saya mau nagih nih Pak Kiai. Wah, ini Saya mau nagih nih Pak. Ini soalnya bikin orang penasaran Pak Kiai ini. ini nabrak ini. Saya ingat Sabtu lalu itu Pak Kiai ngebahas tentang Nabi Khidir tuh wali atau nabi. Ini saya juga nggak tahu nih. Boleh nggak Pak Kiai minta penjelasannya? Jadi ini masalah tafsir ya. Sekali lagi saya minta agar supaya saya kalau sudah begini saya lebih kita sebagai orang ilmiah. Lah orang ilmiah ini ketika ada orang beda pendapat tidak marah. Tapi kembali kepada pokok masalah apa di Quran. Di Quran itu di surat Kahfi ayat 65 Allah menyatakan fawajada. Maka Nabi Musa dan muridnya berdua orang kan berjalan abdan bertemu dengan seorang hamba. Jadi di sini tidak disebutkan nabi, tidak disebutkan apapun, hanya seorang hamba. Sehingga hamba ini bisa siapa saja. Betul. Bisa nabi, bisa wali. Dari sinilah kalau kita baca tafsir, saya searching 10 tafsir Quran. Itu sama tafsirnya. Jadi kalau ambil tafsir yang paling mendasar tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa nubuwatun fi kaulin. Dalam satu pendapat itu dia nabi. Wa wilayatun fil akhar. Oke. Dan wali menurut pendapat ulama-ulama yang lain. Itu. Kemudian ada seorang wali besar namanya Syekh Zaruk. Terkenal di dunia sufi. Nah, kemudian Syekh Zaruk menyatakan, karena ada ulama yang mengatakan kalau tidak meyakini kenabiannya kafir. Itu. Kemudian kata Syekh Zaruk, saya setuju kalau ada yang berpendapat nabi. Tapi saya tidak setuju mengkafirkan orang yang menolak. Itu katanya Syekh Zaruk. Kemudian di situ dijelaskan kenapa. Kata Syekh Zaruk, menurut ahlu zahir, itu nubuwatun inda zahir. Jadi menurut orang-orang zahir dia adalah nabi. Indana yakni arifin, beliau adalah wali. Kemudian juga ada di kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini saya sediakan juga Ihya Ulumuddinnya. Jilid 1 halaman 341. Yang mana ini adalah sebuah cerita panjang tentang amalan musabbi'atil asyrah. Jadi 10 bacaan yang dibaca 7 kali. Jadi, kemudian yang mana Syekh Ibrahim Al-Tiami namanya mendapatkan talqin, mendapatkan ijazah dari Al-Khidir. Kemudian dia tanya apa keutamaan dari bacaan musabbi'atil asra ini. Kemudian Al-Khidir bilang, nanti kamu akan berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah yang akan memberikan penjelasan tentang keutamaannya dan saya mendapat dari Rasulullah. Nah, ini. Jadi kalau memang Rasul atau Nabi dapat langsung dari wahyu. Iya. Tapi kok ngambil dari Nabi berarti ngesup kan? Iya. Nah, ini juga tanda pertama. Ya, dari ini. Kemudian setelah itu, setelah diamalkan oleh si Ibrahim Al-Tiami, dia bermimpi Rasulullah. Bermimpi ada di sorga yang sangat indah. Dan di situ dia bertemu dengan Rasulullah dan tanya, ya Rasulullah, ini surga untuk siapa? Untuk yang membaca musabbi'atil asra. Kemudian apakah orang yang membaca ini setelah saya bisa mendapatkan pahala sama dengan ini? Iya. Kemudian dia tanya Syekh Ibrahim Al-Tiami, bagaimana Al-Khidir? Nah, ini dijelaskan. Fakultu ya Rasulullah Al-Khidir akhbirni annahu sami'a minka hadzal hadits. Jadi Syekh Ibrahim tak mengatakan kepada Nabi,
saya mendapatkan dari Al-Khidir dan dia memberitahu kalau dia mendapatkan hadis ini dari jenengan. Kemudian faqala, maka Rasulullah bersabda, shadaqal Khidr, benar dia. Shadaqal Khidr wa kullu ma yuhkihi, dan semua yang dia ceritakan benar. Kemudian fahuwa haqqun, benar. Wa huwa alimu ahlil ard, dan dia adalah orang terpandai di penduduk bumi yang terpandai. Wa huwa ra'isul abdal. Wa huwa min junudillahi ta'ala fil ardi. Jadi dia orang paling alim di muka bumi dan dia adalah ra'isul abdal, pimpinan wali abdal. Allah. Ini nabi. Cuma kalau dalam mimpi bukan hadis, namanya mubasyirat. Ya, mubasyirat. Atau ya. Kemudian wa huwa min junudillahi ta'ala fil ard, dan dia adalah tentara Allah di muka bumi. Jadi di Ihya ya jilid 1 halaman 341. Jadi bukan pendapat saya ini. Katanya Imam Ghazali di Ihya-nya, beliau adalah wali. Kemudian yang lain. Kalau kita membaca kitab Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim, murid besarnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, ada beberapa hal yang menyatakan bahwa dia bukan nabi tapi wali. Dasarnya apa? Al-Qur'an. Di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad bukan bapak-bapak dari kalian. Kenapa? Ya, putra beliau yang laki sudah diwafatkan oleh Allah. Kemudian dia Rasulullah, dia pesuruh Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi terakhir. Di kitab-kitab tafsir termasuk di Ibnu Katsir ada hadis yang menyatakan la nabiyya ba'di wala rasulah, tidak ada nabi lagi setelah aku dan tidak ada rasul. Sehingga kalau sekarang masih ada nabi hidup, kemudian masih berhubungan dengan masyarakat dan memberikan amalan, berarti masih ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Quran berarti tidak match. Quran menyatakan wa ma Muhammadun aba ahadim bir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Hatam sudah tidak ada kenabian. Kemudian sahabat menyatakan, kalau tidak ada nabi, rusak masyarakat. Kata sahabat, Nabi menyatakan illal mubasyirat. Jadi hadis yang perkataan Nabi yang diberikan oleh beliau setelah beliau wafat, baik melalui mimpi atau melalui yaqdzah, pertemuan langsung, ini namanya mubasyirat. Dasarnya dari mana? Dari tentang kewalian. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Untuk para aulia mendapatkan busyra, berita gembira dari Nabi tentang dia dan orang yang mengikutinya. Jadi ini diantara alasan mengapa Al-Khidir itu dinyatakan bukan Nabi tapi wali. Karena dia mendapatkan dari Rasulullah amalannya. Jadi kalau begitu berarti bukan Nabi. Kalau Nabi dapat langsung dari Allah. Itu. Jadi kan Nabi ini kan gampangnya sudah produsennya. Jadi kalau dapat ngesub dari yang lain bukan produsen. Itu. Maka disebut wali. Jadi wali. Ya. Jadi kalau dealer sudah. kan dealer tunggal kan gitu. Jadi dealer menjual produk satu perusahaan. Seperti Toyota, dealer Toyota. Itu. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itulah tentang Al-Khidir. Kemudian masih ada yang lain. Apa tuh Pak? Yaitu ketika Al-Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa protes. Kemudian Al-Khidir Musa menyatakan laqad ji'ta syai'an imrah.
Syai'an nukrah, kamu telah berbuat mungkar, dosa besar. Perlu diketahui para nabi itu adalah punya sifat maksum. Tidak ada nabi berbuat dosa. Membunuh orang secara hukum dosa. Itu. Jadi tidak ada keringanan itu sih, karena syariat menyatakan membunuh dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dosa. Lihat, Al-Khidir bunuh anak kecil. Lalu terus bagaimana dengan kewaliannya? Nah, kalau wali tidak maksum. Itu. Dan untuk di luar Nabi, ya kan, makanya dia dapat tugas untuk itu. Makanya yang ketiga, juga wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah memberi kepada kami laduni, ilmu laduni yang langsung dari si Allah. Kemudian kata ilmu laduni sudah sepakat ulama, ilmu laduni ini ilmunya wali. Bukan ilmunya nabi. Nah, ilmu nabi nubuwah. Oke. Jadi wa atainahul hukmah wan nubuwah. Allah, aku memberikan kepada mereka hukmah, yaitu hukum, wan nubuwah, dan kenabian. Jadi ilmu yang tidak bisa di-share kepada siapapun kecuali untuk dirinya sendiri. Itu nubuwah. Adapun al-wilayah, ilmu nubuwah yang boleh diberitahukan kepada orang lain yang mampu, yaitu para aulia. Jadi al-wilayah itu bagian dari nubuwah yang boleh disampaikan. An-nubuwah mutlak tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Itu diantara alasan-alasan kenapa Al-Khidir itu bukan nabi tapi wali. Kenapa? Dia berbuat dosa. Berarti keluar dari maksum. Yang kedua, wa'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni semua menyatakan ilmunya para wali. Bukan ilmunya para nabi. Dan masih banyak alasan yang lain, tapi paling tidak ini menjadi argumen orang-orang yang berpendapat Al-Khidir itu wali bukan nabi. Ya, dan kita tidak mempermasalahkan yang berpendapat mereka itu adalah nabi, Al-Khidir nabi, itu urusan mereka, tapi kita dengan argumen yang jelas. Kemudian ada yang lebih prinsip lagi. Apa tuh? Oke. Itu. Ya, kenapa? Kita ini sudah diberi oleh Allah, dipilih kita oleh Allah jadi umatnya Nabi pilihan Rasulullah. Asraful anbiya wal mursalin. Nabi paling syarif, paling mulia. Lihat, kalau kita sudah jadi umatnya Nabi paling mulia, untuk apa nyari nabi yang lain? Ya kan? Kan downgrade nanti. Logik. Iya kan logik. Satu, kita muridnya umatnya Nabi asraful anbiya wal mursalin. Nabi dan Rasul paling mulia. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari sini, ya, dalam tauhid Allah itu tauhid fi uluhiyatihi wa rububiyatihi. Jadi tauhidnya Allah benar-benar tauhid, dan paling dibenci oleh Allah syarikah. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Itu. Nabi SAW dalam kaitannya dengan ayat ini, pada suatu hari Sayyidina Umar pegang kitab Taurat. Karena ada Rasulullah disembunyikan di belakangnya. Itu Rasulullah kan tidak bisa diumpetin. Ditanya, apa itu Umar? Ya, akhirnya Sayyidina Umar ngaku, Taurat ya Rasulullah. Apa tidak cukup bagi kamu Al-Quran? Saya ingin nambah wawasan. Apa tidak cukup bagimu Al-Quran dengan wajah merah? Karena marah. Itu. Satu. Kemudian kalau kita bertawassul kepada Al-Khidir sebagai nabi, berarti kita syirik dalam kenabian. Betul apa tidak? Jadi kita sudah cukup Rasulullah sebagai nabi dan Rasul untuk kita, dunia akhirat sudah ikut dia dan tidak perlu noleh kepada siapapun. Itu. Dan inilah sangat-sangat penting. Tapi saya tidak mengatakan yang kafir yang lain, tapi jangan sampai seperti ini
jadi masalah nanti di akhirat pada kita. Karena masih mengakui dan ikut nabi yang lain. Itu. Karena orang-orang yang punya ilmu hikmah terutama sangat-sangat dengan kalau tidak menyebut Al-Khidir rasanya Kurang. tidak afdol. Dan ini juga yang sangat riskan mengatakan bahwa ilmu laduni itu adalah ilmu yang sangat hebat. Sehingga untuk itu mereka sampai datang ke laut, ke sungai, ingin bertemu untuk mendapatkan ini. Nah, ini bahaya. Dan nganggap ilmu syariat biasa-biasa. Betul kan? Betul. Itu. Banyak gitu tuh kayak Lah iya kan itu kasus di kenyataan. masyarakat ya. Coba Anda pikir dengan logik. Bahaya atau tidak ini dengan akidah? Nganggap ilmunya Rasulullah biasa-biasa. Ilmunya Al-Khidir lebih hebat. Kan banyak begitu. Ini bahaya. Itu. Ya, perkara kita beda pendapat, monggo. Tapi ini alasan dan ini kita punya referensi salah satunya Ihya Ulumuddin dan masih banyak kitab yang lain. Di antara Jawahirul Ma'ani dan lain sebagainya. Cuma kan forum kita terbatas ini. Itu. Terima kasih Pak Kiai. Saya speechless juga nih. Oke, sahabat Kiai News.